Oke, mari kita mungkin sekilas balik ya, mereview apa yang kita sudah pelajari di minggu-minggu lalu ya. Kejadian 15, Allah meneguhkan perjanjian dengan Abraham dengan sebuah ritual covenant. Oke. Lalu kejadian 16, Abraham sempat ragu di situ sehingga ia memperistri Hagar. Kejadian 17, Allah memberikan sunat sebagai tanda covenant untuk meneguhkan kembali iman Abraham. Nah, minggu lalu kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Di situ seperti telah diterangkan sebelumnya, Allah berwahyu secara teofani tentang janji-janji berkat-berkat keturunan seperti yang sudah diulangi oleh Allah sebelum-sebelumnya. Nah, di 16 sampai 33 ini adalah lanjutannya dari yang 1 sampai 15, namun wahyu Allah secara teofani ini adalah tentang penghakiman bagi kota Sodom yang akan dibukakan bagi Abraham. Ya. Jadi 1 sampai 15 wahyu tentang berkat atau janji. Namun di 16 sampai 33 ini adalah wahyu tentang kutuk, tentang malapetaka, tentang penghakiman dari Allah. Saya bacakan dari ayat 16 sampai 33. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin kau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya. Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham lagi, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kesalahan yang tersering dilakukan dalam menafsirkan perikop ini adalah dengan membuang dan meloncati dari 16 sampai 21, lalu langsung masuk ke 22 untuk lebih menekankan doa syafaat Abraham. Ini adalah penafsiran yang antroposentris. Maksudnya, penafsiran yang berpusat dari kacamata manusia melihat kepada Allah. Ya. Sedangkan penafsiran yang benar adalah lebih menyeluruh, di mana ayat 16 ini sampai 21 diperiksa dengan seksama, baru kemudian masuk ke 22 tentang doa syafaat Abraham itu.
Kalau melakukannya seperti itu, maka penafsiran yang ditemukan adalah secara teosentris, yakni berpusat dari kacamata Allah melihat kepada manusia. Dan kalau kita melihat dari kacamata Allah teosentris itu, maka setelah saya periksa di perikop ini, maka sedikitnya ada 2 poin yang bisa kita tarik dari sini ya. Yang pertama adalah wahyu khusus penghakiman Allah, dan yang kedua adalah sarana doa syafaat. Poin pertama dulu yang akan saya bahas, wahyu khusus penghakiman Allah. Ya. Jadi Allah memberikan wahyu tentang penghakiman pada kota Sodom bagi orang-orang pilihannya, dan di sini adalah Abraham. Ya, itu dimulai dari ayat yang ke-16 dan nanti sampai ke-21. Ya. Saya bacakan buat saudara lagi. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Orang-orang itu adalah 2 malaikat, ya, yang kalian bisa temukan nanti di Kejadian 19 ayat 1. Dan orang ketiga itu adalah Teofani, yang nanti akan berbicara lagi dengan Abraham, yang nanti di ayat 22. Lanjut, ayatnya mengatakan, Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, kata berjalan di sini, bahasa aslinya memakai holek, ya. Sehingga kalau diterjemahkan itu sebaiknya lebih akurat diterjemahkan Abraham sedang berjalan bersama mereka. Ya. Sehingga konteksnya, setting dari 16 sampai 33 ini adalah ketika Abraham sedang berjalan bersama sang Teofani. Abraham sedang berjalan bersama di hadirat Tuhan, di mana Allah di situ menampakkan dirinya dalam rupa manusia. Nah, sehingga berjalan ini, dengan kata berjalan ini menunjukkan juga keintiman hubungan covenant antara Allah dengan Abraham. Ya. Konsep ini sejalan juga di mana dikatakan sebelumnya dengan Nuh, di mana dia dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan di Kejadian 6 ayat 9. Ya. Bergaul di Nuh situ memakai kata yang sama, halak, ya, dengan Abraham berjalan di sini. Itu seirama juga dengan Henok yang bergaul dengan Tuhan, ya, Kejadian 5 sebelumnya. Sama memakai kata halak, Abraham berjalan di sini, yang artinya mereka berada di hadirat Tuhan, bersekutu. Lanjut, berpikirlah Tuhan, ayat 17 ya, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Ya, di sini maksudnya adalah Allah hendak memberikan wahyu khusus kepada Abraham. Allah hendak memberikan tambahan pengetahuan kepada Abraham akan rencana penghakimannya atas kota Sodom kepada Abraham. Ya, prinsip tentang Allah ini dikatakan juga oleh Amos dalam pasal yang ketiga ayat 7. Dikatakan bahwa Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya, maksudnya adalah saking Allah dekatnya dengan orang-orang kudusnya, sehingga ketika dia mau berbuat sesuatu, dia akan menyatakan keputusannya kepada orang-orang kudusnya lewat para nabi. Dan pada konteks ini adalah kepada Abraham. Ya. Dan lalu lanjut di ayat yang ke-18. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia. Oleh karena Allah telah mengikat covenant dengan Abraham, maka Allah mau memberikan wahyu penghakiman atas kota Sodom kepada Abraham. Kata aku telah memilih dia bisa diterjemahkan, aku telah sangat mengenal dia. Kenapa? Karena kata memilih ini memakai kata yada, ya, yang artinya berhubungan intim. Ini dipakai di Kejadian 4 ayat 1, di mana Adam dikatakan bersetubuh dengan Hawa. Ya, ini supaya apa? Ya, supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunan-keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, maksudnya, ini adalah supaya janji-janji Tuhan tetap terpelihara lewat Abraham, dan supaya dia kemudian mengajarkannya kepada anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Ini adalah supaya mereka semua itu tetap senantiasa taat dan patuh pada perintah Tuhan dan tetap jalan di jalan Tuhan. Ya, ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah
bagi mereka semua yang terikat di dalam hubungan covenant dengan Allah. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kalian percaya baptis anak ya, bukan hanya itu, makanya orang tua juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan mereka di dalam firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena Allah juga memakai manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu dalam mendirikan kerajaan Allah. Di mana pada akhirnya aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku dan aku akan diam di dalammu selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Ya. Lalu ayat yang 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jerita terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Perhatikan saudara, ini adalah wahyu khusus dalam bahasa antropomorfis, yaitu dalam bentuk bahasa manusia. Ya. Maksudnya apa? Allah yang transenden, yang melampaui segala makhluk ciptaannya. Kemudian dia menurunkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dikatakan di ayat 21, baiklah aku turun. Ya. Dan kemudian dia memberikan wahyu dalam bahasa manusia, supaya kemudian manusia bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Jadi ekspresi di sini bahwa Allah turun untuk dan kemudian untuk melihat orang-orang Sodom dan akan oleh karena berat dosanya itu, jangan ditafsirkan bahwa Allah sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang orang Sodom, lalu kemudian dia turun untuk menyelidiki dan cari tahu apa yang akan terjadi di situ. Ya, bukan itu. Namun harus ditafsirkan bahwa Allah hendak melepaskan kesabarannya oleh karena berat dosa orang Sodom itu telah mencapai kepenuhan. Ya, ini karena kata benar-benar di sini bahasa aslinya adalah kala, yaitu adalah kehancuran total. Itu nggak kelihatan selain kalau nanti kalian periksa pakai Ibrani. Ya. Sehingga ekspresi ini adalah mirip dengan di Kejadian 15 ketika dikatakan kedurjanaan orang Amori belum genap. Ya. Sedangkan di sini kejahatan orang-orang Sodom telah mencapai kesempurnaan, telah mencapai klimaks sehingga Allah hendak melenyapkan kota Sodom itu. Ekspresi serupa juga dipakai di Kejadian 11 di mana Allah turun untuk mengacau balaukan orang-orang di kota Sodom. Ya. Lalu yang harus kalian ketahui juga di sini adalah wahyu di sini adalah bersifat teofani. Sehingga kalian harus mengerti bahwa wahyu teofani itu diberikan hanya kepada mereka yang menjabat sebagai nabi. Sekarang ini ya, nabi itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang lebih besar dari para nabi, yang adalah anak Allah, telah turun ke dunia dan mewahyukan semuanya apa rencananya sampai nanti akhir sejarah ini akan ditutup. Dan kemudian rencananya itu telah ditulis oleh para rasul dan kemudian mengkanonkannya semua di dalam kitab suci 66 surat itu. Sehingga Alkitab adalah cukup sebagai wahyu Allah sekarang ini. Sehingga lewat Alkitablah sekarang ini kalian bisa mengenal Allah sebagai sarana untuk mengetahui apa yang diwahyukan olehnya. Sebagaimana dulu bagaimana Abraham telah diwahyukan Allah secara teofani. Ya. Dan juga kalian harus ketahui bahwa lewat dari sini ayat ini bahwa gereja itu diberikan hak istimewa, privilege akan adanya wahyu tentang penghakiman akhir, ya, final judgment. Di mana pada akhirnya orang-orang fasik akan dikumpulkan dan mereka kemudian akan disiksa selama-lamanya. Ya, itu diketahui di 2 Petrus 2 ayat 6. Saya bacakan buat saudara. 2 Petrus 2 ayat 6. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nanti kalau kalian baca juga Kejadian 19. Jadi penghakiman atas kota Sodom ini dijadikan pelajaran buat kita-kita sekarang ini, akan menjadi gambaran apa yang akan terjadi nanti di penghakiman akhir yang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya itu. Oke. Nah, harus kita ketahui juga di sini ya, bahwa oleh karena semua manusia itu sebenarnya pendosa. Oleh karena Adam itu dulu, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa ketika di Taman Eden, di awal mula penciptaan.
Oleh sebab itu, semua manusia sebenarnya adalah layak untuk ditimpa murka seperti Sodom dan Gomora ini. Ya. Namun Allah kemudian memberikan janji, ya, di mana kita ketahui di sini bahwa akan ada seseorang keturunan dari Abraham yang akan menjadi penyelamat, penebus, ya. Dan ketika genap waktunya, yakni 2000 tahun yang lalu, yaitu digenapi oleh Yesus Kristus. Dia turun dari kekekalan ke dalam dunia oleh lewat perawan Maria, oleh Roh Kudus, dan kemudian dia hidup taat secara sempurna sampai mati di kayu salib bagi orang-orang pilihannya sebagai korban pengganti dosa. Dan Allah melakukan ini semua buat apa? Supaya hanya lewat persekutuan di dalam Kristuslah semua orang-orang pilihannya bisa selamat dari penghakiman akhir yang akan datang tersebut. Dan supaya kemudian orang-orangnya bisa kembali bergaul dengan Allah. Jadi begitu ya, jelas ya poin yang pertama tentang wahyu khusus penghakiman Allah. Poin berikutnya yang mau saya bahas adalah sarana doa syafaat. Ya. Jadi Allah memakai doa syafaat orang-orang kudusnya dalam merealisasikan rencananya yang mulia dan agung. Oke, itu dimulai dari ayat yang ke-22 sampai terakhir, ya. 22, lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat, ya. Harus kalian ketahui, perhatikan di sini. Abraham bisa datang mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena terlebih dahulu Allah merendahkan dirinya. Ya. Perhatikan lagi di ayat 21 sebelumnya. Allah turun. Ya. Jadi, bagi orang-orang fasik, Allah turun itu mendatangkan kehancuran oleh karena murka Allah. Namun bagi orang-orang pilihannya, Allah turun adalah supaya mereka bisa mendekat. Ya. Sebelumnya di perikop-perikop sebelumnya, Allah juga telah turun. Dan dia di Kejadian 15 misalnya, dia meneguhkan covenant dengan Abraham, di situ Allah turun. Di Kejadian 18 ini, Allah turun, dia menampakkan dirinya dalam bentuk teofani. Ya. Sehingga di sini Allah merendahkan dirinya dengan motif untuk memberikan wahyu khusus penghakiman Allah ini kepada Abraham dan supaya Abraham kemudian bisa mendekat kepada Allah. Inilah bedanya saudara-saudara antara kekristenan dengan agama-agama lainnya. Ya. Agama-agama lain itu mengajarkan bagaimana upaya manusia dalam mencari Allah. Namun kekristenan mengajarkan bagaimana Allah mewahyukan dirinya. Bagaimana Allah merendahkan dirinya, kemudian membuat hubungan dengan manusia di dalam sebuah covenant. Ya. Lalu Abraham kemudian berdoa syafaat, ya, tetap di ayat 22, ya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Ya, jadi di sini Abraham ingin supaya kota Sodom itu jangan dihancurkan Allah dengan alasan karena ada orang benar di dalamnya. Ya. Dan narasi doa syafaat Abraham ini seakan-akan itu Abraham berargumen, seakan-akan Abraham itu bernegosiasi dan mampu mengubah keputusan Allah. Ya. Namun yang harus diperhatikan bukan seperti itu. Nanti akan kita bahas. Ya. Yang harus kita perhatikan adalah hikmat dari perikop doa syafaat ini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita dalam menaikkan doa kita kepada Allah yang maha tinggi dan mulia tersebut. Perhatikan ekspresi Abraham menggunakan pertanyaan. Ya. Banyak tuh pertanyaan di situ pakai tanda tanya. Ya. Dan kalau kalian rangkum itu kira-kira tuh Abraham ngomong, apakah engkau akan menghancurkan kota itu kalau terdapat 50 orang benar? Kalau terdapat 45 orang benar, 40, 30, 20, 10 orang benar. Ya. Doa yang tak jemu-jemu dari Abraham itu dilontarkannya bukan dengan lancang kepada Allah. Ya. Inilah sikap doa yang merendahkan diri yang patut diteladani dari Abraham. Ya. Dia bertanya, sekiranya ada 50 orang benar? Sekiranya ada 10 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Ya. Inilah yang harus kita teladani, yang bisa kita tiru dari perikop ini. Ya.
Ini tentu lain dengan orang-orang zaman sekarang ya. Beberapa aliran itu misalnya dari perkataan iman ya, atau bahasa Inggrisnya word of faith ya. Sebut saja apa yang kalian inginkan dan kalian bisa klaim apa yang kalian mau itu ya. Aku mau klaim 1000 jiwa di kota ini sembuh ya. Itu tentu tidak alkitabiah saudara-saudara kalau dibandingkan dengan perikop ini ya. Ibaratnya itu kalau mau ketemu Pak Presiden, janganlah Pak Menteri gitu. Lalu kemudian kalian masuk mendobrak, Pak saya mau klaim kota ini, berikan kepada saya. Ya pikirkan sendirilah itu bisa dikabulkan apa enggak ya. Apalagi kalau kalian memohon kepada Tuhan atas alam semesta ini. Ya, seperti itu. Ya. Lalu yang harus kalian perhatikan lagi di sini adalah rencana Allah itu tidak berubah oleh karena doa Abraham. Saya katakan sekali lagi, rencana Allah tidak berubah oleh karena doa Abraham. Ya, namun banyak orang mayoritas itu menyangkal hal ini, ya, menganggap bahwa doa Abraham itu adalah sebuah argumen, sebuah negosiasi yang mampu mengubah pikiran Allah. Alur logika yang salah ini kurang lebih misalnya, Allah berniat menuangkan murkanya kepada semua orang, ya. Lalu Abraham berdoa, kemudian nggak jadi semua orang, kujatuhkan mukanya. Akhirnya saya mau nyelamatin Lot aja, jadi nggak jadi semua orang. Itu namanya rencana Tuhan itu berubah di tengah jalan saudara-saudara, dan itu tidak konsisten dengan Alkitab. Ya. Dan kalau kalian percaya seperti ini, itu bahaya karena ujung-ujungnya itu bisa menyembah ke Allah lain. Saya kasih contoh, misalnya infiltrasi dari filosofi palsu, dari teologi yang namanya teologi proses. Ya. Teologi proses mengklaim bahwa semua ciptaan di dunia ini adalah berubah. Oleh karena itu, teologi itu senantiasa berubah-ubah. Teologi itu berprogresif. Dan oleh karena itu, Allah juga berubah. Namun, dia nggak ngomong gamblang Allah itu berubah. Ya. Dia akan ngomong, Allah nggak bisa berubah. Itu di depannya. Tapi itu pada satu sisi. Dan kalau diteruskan, dia akan mengatakan, namun di sisi lain, dia bisa berubah. Ya. Pengajar-pengajar teologi proses ini, misalnya YS, ya, JSL, JP, lalu RP, dan masih banyak-banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan, dan bersama mungkin banyak pengikutnya di luar sana. Ya. Teologi yang lain juga yang percaya seperti ini, yang bisa berujung ke arah lain juga, misalnya teologi dari teman kita yang di seberang sana. Ya. Di situ ada ajaran di mana Allah memutuskan supaya umatnya berdoa sebanyak 50 kali. Kemudian datanglah Mr. M bernegosiasi dengan Allah, minta supaya diturunkan jangan 50 kebanyakan. Lalu kemudian Allah mengganti keputusannya, ganti jadi 40. Kemudian bolak-balik, akhirnya turun jadi 5 kali saja. Ya. Ini adalah gambaran Allah yang tidak punya kedaulatan, saudara-saudara. Di mana Allah yang ini, yang Allah huruf kecil ini, bisa disuruh-suruh oleh ciptaannya. Ya. Nah, kalau dari sini, kalian di sini, ada yang percaya dengan pandangan-pandangan seperti yang saya sudah deskripsikan sebelumnya. Bertobatlah, ya. Nggak peduli kalian itu sudah mengklaim diri kalian Kristen berpuluhan tahun, ya. Kenapa? Itu pandangan itu salah, oke? Ya. Kalau saya misalnya di sini pakai kacamata, ya. Saya akan copot kacamata saya, tanda ini adalah serius, oke? Ya. Jadi mesti benar pandangan ini, saudara. Ya. Yang benar itu gimana? Yang benar itu adalah Allah itu tidak bisa berubah. Ya. Allah itu tidak berubah. Pada hakikatnya dia tidak berubah. Ketetapannya tidak berubah. Keputusannya juga tidak berubah. Kenapa? Karena dia bukan manusia yang bisa berubah, yang bisa berbohong. Karena Allah ketika mengatakan sesuatu, ketika dia membuat keputusannya, dia pasti akan melakukannya. 1 Samuel 15 ayat 29. Ya. Dan biar gimana pun juga, Allah yang tidak berubah tersebut bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang berubah-ubah tersebut. Ya. Sekali lagi, dengan merendahkan dirinya itu, ya, Allah mampu berpartisipasi di dalam kehidupan makhluk-makhluk ciptaannya yang berubah-ubah, sementara dirinya itu tidak berubah. Ya.
Dan disitulah kemudian dia mengekspresikan dalam bahasa manusia, dalam bahasa antropomorfis. Ya. Sehingga perikop doa syafaat Abraham ini adalah seluruh interaksi antara Allah dan Abraham itu adalah ekspresi antropomorfis. Ya. Di mana seluruhnya itu adalah firman Tuhan. Ya. Ini bisa dilihat di ayat 33 yang terakhir yang menutup perikop itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Tuhan, kepada Abraham, maaf. Ya. Jadi bukan yang kata-kata yang dalam highlight merah ya, yang firman Tuhan. Yang hitam juga firman Tuhan. Lalu juga dengan penjelasan-penjelasan narasi yang ditulis oleh Musa juga firman Tuhan. Oke. Sehingga apa yang bisa kita dapat dari perikop ini ya, kurang lebih itu adalah karena Allah itu memakai doa seorang-orang kudusnya sebagai sarana untuk melaksanakan rancangan rencananya. Ya, Allah itu dalam mencapai tujuan akhirnya ada tindakan-tindakan yang dinamis di mana manusia memanjatkan doa kepada Allah ya, dan kemudian Allah mendengarkan doa orang-orang kudusnya. Ya, sehingga ketika hasil akhirnya kemudian dilihat, cara Allah bekerja itu bisa berbeda dengan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kudusnya tersebut. Ya, ini terlihat di sini di bagaimana nanti kalau kalian baca Kejadian 19 bahwa kota Sodom tetap hancur. Ya, tidak ada 10 orang yang diselamatkan. Ya, karena tidak ada 10 orang benar di sana. Ya, dengan kata lain. Doa Abraham itu gagal, saudara-saudara. Ya. Namun Allah berkehendak bahwa walaupun kota Sodom itu dihancurkan oleh Allah, namun Dia menyelamatkan Lot dengan mengeluarkannya dari situ. Ya. Lalu kemudian, kenapa kita bisa tahu seperti itu? Ya. Kita bisa tahu seperti itu dari Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya. Ya. Jadi kota Sodom dihancurkan semuanya dan Lot diselamatkan. Itu adalah sebenarnya semua adalah sudah di dalam bagian rencananya yang sejak dari semula, yang sejak dari kekekalan dirancang oleh Tuhan. Oke. Lalu lanjut ya. Ini hampir terakhir, oke. Alasan Abraham memanjatkan doa memohon belas kasihan kepada Allah bagi kota Sodom ya. Kenapa? Ya, itu karena dia menganggap Allah adalah sebagai hakim seluruh bumi yang maha adil. Ya, Allah itu adalah maha kasih. Ya, Allah itu adalah maha baik. Namun di sini Abraham mendesak keadilan Allah. Perhatikan ayat yang ke-25. Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Ya, benar dan amin saudara. Ya, hakim yang maha adil tidak akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik di kekekalan. Ya. Namun di dunia yang temporal ini, ya, itu orang benar bisa dijatuhi malapetaka yang sama dengan orang fasik. Sehingga doa Abraham ini adalah memohon belas kasihan, memohon undeserved mercy dari Allah. Ya benar, nanti kalian akan lihat di Kejadian 19 ya. Ternyata Lot itu diberikan belas kasihan oleh Allah. Lot itu ditunjukkan kasih setia oleh Allah ya di Kejadian 19 ayat 19. Namun di perikop ayat Kejadian 18 ini ya, Abraham memohon belas kasihan, memanggil Allah sebagai hakim seluruh bumi yang sebagai yang maha adil. Oke. Ini penting saudara. Kenapa? Karena banyak kalangan-kalangan non-konservatif, dia ngomongnya cuma kasih saja. Dia bisa membuang ayat tentang penghakiman ini. Padahal sebenarnya konteks perikop ini adalah mayoritas tentang penghakiman. Ingat sebelumnya di pembukaan, Kejadian 18:1-15,
adalah wahyu tentang berkat atau janji. Namun di sini 16-3 adalah wahyu tentang kutuk, wahyu tentang malapetaka, dan wahyu tentang penghakiman dari Allah. Ya. Jadi kesimpulan besarnya apa? Aplikasi yang bisa kita dapatkan dari sini, saudara. Ya. Itu adalah bertekunlah di dalam doa syafaat, saudara-saudari. Ya. Bertekunlah dalam doa syafaat dan supaya itu dibukakan kehendak Allah yang misterius bagi kalian. Dan sikapnya itu adalah dengan merendahkan diri. Dan isi doanya itu bisa supaya kalian diluputkan dari malapetaka yang disebabkan oleh orang-orang fasik, ya. Dan itu juga bisa dipanjatkan di kota di mana yang menjadi pokok doa kalian, begitu, ya. Musa, Samuel, Elisa, Elia juga pernah memanjatkan doa, memakai pola doa Abraham ini, ya. Dan kemudian Allah mendengar doa mereka. Sekarang ini kita mempunyai Yesus Kristus, Imam yang agung, yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari sana dia bersyafaat menjadi pembela bagi orang-orang kudusnya ketika mereka semua menaikkan doa bagi Allah Bapa lewat Roh-Nya. Ya. Jadi jelas ya saudara-saudari semua ya. Kalau kalian tafsirkan secara teosentris di sini, ada 2 poin yang bisa kalian tangkap, ya. Yaitu pertama adalah wahyu khusus penghakiman Allah, dan yang kedua adalah sarana doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup dalam doa.